Bapak terima kasih, kami sekarang siapkan hati kami buat terima firman-Mu. Urapi berkati agar semua kami boleh terima firman kehidupan. Dan firman ini akan membawa kami semakin hari, semakin mengerti rencana-Mu. Semakin kami diberkati, kami hidup sesuai firman, dan kami menggenapi seluruh rencana Tuhan di hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Yang luar biasa, coba kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, malam hari ini saya dapat firman ini, saudara ya. Tuhan kasih firman mengikut Yesus dengan rasa hormat. Satu hal yang sering hilang, ya, ada banyak yang hilang dalam kehidupan orang percaya, itu biasanya rasa hormat. Karena saking biasanya, kita seringkali kehilangan rasa hormat. Ya, anak-anak kan juga begitu katanya. Kalau sudah dikasih hati, sini enggak apa-apa bro, lalu kehilangan rasa hormat. Nah, ini mengerikan kalau rasa hormat itu hilang, karena rasa hormat itu rasa hormat kepada Tuhan. Sementara saya mempersiapkan ini, Tuhan beritahu saya seperti ini. Kadang kenapa orang Kristen tidak mengalami mujizat? Berdoa untuk pekerjaannya, untuk keuangannya, untuk keluarganya, untuk apapun, seolah-olah gak dijawab. Padahal sebenarnya bukan tidak dijawab, tapi kita kehilangan rasa hormat. Coba katakan sama-sama, rasa hormat kepada Tuhan itu penting. 2, 3. Ya, saya mesti ketahui, rasa hormat itu merupakan kunci semua hal terjadi dalam hidup orang percaya. Kalau Anda menghormati Tuhan, perhatikan, bila sama-sama menghormati Tuhan, banyak hal ajaib terjadi. Tuhan suka tulis di dalam Alkitab, orang menghormati seseorang sebagai nabi, dia dapat upah nabi. Menghormati karena seorang hamba Tuhan, dia dapat upah seorang hamba Tuhan. Amin. Bilang sama-sama, rasa hormat kepada Tuhan itu penting. Sekali lagi ya. Jadi rasa hormat itu kunci dari semua hal bisa terjadi dalam hidup orang percaya. Kalau Anda pengen sesuatu terjadi sama saudara, kata kunci yang perlu Anda pegang adalah miliki rasa hormat. Perhatikan ini, orang percaya, saya nggak bicara yang nggak percaya. Orang percaya itu butuh keselamatan, betul? Selamat supaya namanya tercatat di sorga. 2, orang percaya butuh perlindungan, betul? Ya, orang percaya butuh berhasil, betul? Orang percaya butuh kemuliaan, amin? Butuh pangkat, butuh diangkat, butuh jabatan tinggi, betul? Dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, dari mana sumber semuanya itu? Sumber keselamatan, sumber perlindungan, sumber keberhasilan, sumber kemuliaan itu dari mana? Coba kita baca sama-sama. Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8. Yuk sama-sama dibaca. 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ulangi sekali lagi, 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. So, perhatikan dari ayat ini ya, perhatikan dengan baik setiap kata yang saya warnain beda, saya tebelin, kemudian saya garis bawahi. Itu merupakan ayat-ayat penting yang saudara dan saya akan lihat. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, maka kondisi hidup saudara akan berubah. Katakan amin. Saudara, apa yang kita baca? Malaikat Tuhan berkemah
di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ini merupakan, perhatikan, ada dua kondisi yang menentukan hidup saudara dan hidup saya. Perhatikan yang pertama, malaikat berkemah. Bilang sama-sama, malaikat berkemah. Yang kedua, malaikat meluputkan. 2, 3, malaikat meluputkan. Seorang mahasiswa berangkat ke tempat kerja, lalu kecelakaan. Ketika polisi melihat kecelakaan yang begitu hebat, bahkan semua orang yang lihat, dia bilang gini, pasti mati. Ringsek mobilnya, saudara. Tapi begitu ajaib, ketika orang-orang mulai tolong, lihat, drivernya nggak apa-apa. Ya, hanya kegores sedikit, kena pecahan kaca. Mobilnya sek. Nah, sebelum kejadian itu, mamanya lagi masak. Anaknya berangkat, mamanya lagi masak. Sementara mamanya masak, mamanya itu mendengar suara di dalam hatinya. Suara ini lembut, tapi ngomong, berdoa. Ya nanti Tuhan, nanti. Berdoa. Nanti. Berdoa! Dia tinggalkan, saudara. Dia masuk kamar. Dia berdoa. Untuk apa berdoa? Tidak tahu, pokoknya berdoa. Dia menyembah Tuhan. Berdoa. Lalu setelah dia berdoa, amin. Setengah jam kemudian ditelepon polisi. Ibu yang punya anak bernama ini. Iya. Ibu jangan kaget. Anak ibu mengalami kecelakaan di jalan tol. Tapi ibu jangan takut, anaknya ibu tidak apa-apa. Hanya mobilnya yang ringsek. Pertanyaan saya, siapa yang selamatin anak ini? Saya percaya Tuhan utus malaikatnya. Yang percaya beri tepuk tangannya dahsyat. Amin. Luput. Waktu diangkat, saudara, itu dia nggak sadarkan diri. Begitu diangkat sama orang, dia mulai terbangun. Mamanya tanya, apa yang terjadi, nak? Aku nggak tahu, mah. Aku tidur. Waktu kecelakaan terjadi, aku seperti sedang tidur di dalam bantal. Aku lagi peluk bantal yang lembut sekali. Waktu polisi bangunkan, saya baru bangun. Percaya ada pertolongan Tuhan lewat malaikatnya. Saya lihat baik-baik. Ayat ini berkata, malaikat Tuhan berkemah. Hari Minggu saya bicara tentang malaikat Tuhan. Sekarang saya jelaskan kembali, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Perhatikan, bagaimana kalau dua kondisi ini terjadi dalam hidup saudara. Yang pertama, malaikat berkemah. Yang kedua, malaikat meluputkan saudara. Ya, apa yang dicari semua orang sih sebenarnya? Orang yang hidup ini sebenarnya cari apa? Orang di dunia itu mencari, pertama, makan dulu. Ya, bayi nangis, mamanya bilang apa? Lapar. Itu dari bayi kita udah cari makan dan minum. Betul? Kalau ditanya, Pak Purba, kerja apa? Enggak apa Pak, cuman sesuap nasi. Betul Pak ya? Cari sesuap nasi. Semua orang itu cari makan minum. Kalau udah dapat makan, cari tempat tinggal. Orang cari pekerjaan. Orang cari kesehatan. Orang cari rasa aman. Orang cari rasa berharga. Ya, kita kadang-kadang tanpa disadari ini kita cari, saudaraku, rasa berharga. Kita cari keselamatan, selamat di bumi dan di akhirat, kata orang. Tapi Anda mesti lihat ini baik-baik. Cara mendapatkan semua ini adalah
ketika malaikat Tuhan itu berkemah. Amin. Malaikat Tuhan itu sebenarnya sedang menunjukkan tentang keberadaan Tuhan. Amin. Kalau orang nggak percaya, tidak ada malaikat Tuhan. Bukan tidak ada malaikat ya, tidak ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu malaikat kudus. Malaikat yang benar, bukan malaikat kegelapan. Tapi kalau orang di luar Tuhan, malaikat kegelapan. Makanya jahat, makanya pikirannya kotor, makanya hatinya diajak untuk memikirkan hal-hal yang buruk. Nah, saudara mesti cek. Kalau tiap-tiap hari Anda memikirkan yang buruk tentang orang lain, Anda berprasangka buruk terhadap orang lain, cek. Halo, jangan sampai yang mempengaruhi kita, yang berkemah di rumah kita, itu bukan malaikat Tuhan, tapi malaikat kegelapan. Amin. Saya ulangi, makan minummu, tempat tinggalmu, pekerjaanmu, kesehatan, rasa aman, rasa berharga, keselamatan, ini semua cara mendapatkannya adalah ketika malaikat Tuhan itu berkemah. Ya, jika malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling kita. Tadi kita bilang, dari awal saya berkata, malaikat Tuhan itu wujud, Tuhan hadir. Amin. Kalau Tuhan hadir, dia buktikan dengan malaikatnya. Dia kirim malaikatnya. Contohnya kayak gini, sudah kayak gini. Presiden datang ke Pontianak. Dari mana Anda tahu ada presiden? Tentaranya banyak. Amin. Saya kalau ngantar sekolah, anak saya, itu kalau Pak Presiden datang atau Wakil Presiden datang, itu sepanjang Jalan Ayani, dekat Mercure, dekat Mega Mall, itu pasti rame tentara. Kadang dari Flamboyan maju sedikit, saya sudah lihat tentara. Di mana-mana banyak tentara. Loh, kenapa bisa banyak tentara? Karena tentara itu jaga siapa? Presiden. Orang penting. Nah, kenapa malaikat itu berkemah di sekeliling kita? Dengar. Kenapa malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling kita? Karena ada orang penting tinggal sama saudara. Katakan amin. Alangi ya. Kenapa malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling saudara? Ada alasannya? Ada. Karena apa? Karena ada orang penting yang tinggal di rumah saudara. Siapa orang pentingnya? Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara pengen malaikat Tuhan kemah di rumah saudara? Undang Tuhan Yesus ada di rumah saudara. Katakan amin. Keren ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling. Maka perhatikan. Semua kebutuhan kita tersedia. Katakan amin. Bilang sekali. Kalau malaikat Tuhan kemah di rumah saya, semua kebutuhan saya tersedia. Kencang-kencang. Semua kebutuhan saya tercukupkan. Kasih tahu kanan kirinya, malaikat Tuhan harus kemah di sekeliling rumahmu. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Nah, meskipun, ini catatan penting, iblis, ya, tadi ya, bicara makan, minum, tempat tinggal, kerjaan, kesehatan, rasa aman, rasa berkah, keselamatan, iblis itu berusaha ini saudara ya, menyerang, merampok kebahagiaan kita. Iblis itu gak senang saudara diberkati. Betul? Catat baik-baik. Iblis tidak senang Anda happy. Iblis tidak senang Anda nikmati kelimpahan. Itu iblis. Coba kita baca. Yohanes 10 ayat 10. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, iblis itu digambarkan oleh Tuhan sebagai pencuri. Ya, pencuri itu iblis. Pencuri datang, iblis datang hanya untuk mencuri. Tapi dunia kita tuh ngajari ada pencuri putih sama pencuri hitam. Ilmu hitam dan ilmu putih. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Setan ya hitam semua. Amin. Amin.
Saya percaya setan makan babi. Loh iya. Saya masih ingat tahun 98. Saya pelayanan di sebuah daerah transmigrasi. Kompleks saya campuran. Orang Bali, orang Jawa, campur pokoknya. Nah, tapi ada satu satuan pemukiman, itu semuanya orang dari Bali. Orang Bali makan apa? Tapi agamanya apa? Dia nyalamin saya, Pak Pendeta, kita sama. Saya bingung lihatnya. Sama dari mana? Sama-sama makan babi. Tapi saudara tahu, di dalam roh, spiritnya, rohnya, sama-sama pemakan, tapi rohnya, beberapa jemaat kadang-kadang nggak serius dengan Tuhan, pulang nangkap kodok malam-malam. Di perjalanan dia nggak pulang-pulang, saudara. Kenapa? Jembatannya hilang. Loh, kok hilang jembatannya? Dia puter-puter. Kok nggak ada? Aku sudah berpuluh-puluh tahun di sini, kok jembatannya hilang. Dia tungguin. Kelamaan digigit nyamuk, dia ingat pesan Pak Pendeta. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kelamaan nunggu karena digigit nyamuk, dia nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia nyanyi pertama belum ada apa-apa. Karena baru pemanasan. Apalagi terakhirnya dia nyanyi karena salah. Iblis dikalahkan. Dinyanyi dengan begitu kuat. Tiba-tiba pelan-pelan jembatannya muncul. Muncul jembatannya. Loh, ini serius? Siapa yang bikin? Mereka. Ada satu tetangga kami ini orang Batak. Pak Pendeta, aku ini orang tak punya iman, Pak Pendeta. Ke gereja saja saya Senin Kemis katanya. Tapi heran Pak Pendeta, kasur saya itu besar. Setiap kali di kasur saya ada kelambunya. Nah, setiap kali kelambu saya itu dinaiki sama tikus itu, goyang Pak. Jadi tempat tidurnya yang besar, yang dari kayu besar, bisa goyang kalau ada tikus itu. Pertama dia nggak paham, lalu yang kedua dia mulai tangkap dia. Oh, ini tikus jadi-jadian. Keluar Bataknya. Kau belum tahu aku Batak. Kau sembelih kau, aku sembelih kau katanya. Kabur saudara. Besoknya orangnya datang minta maaf. Oh, ini orang. Perhatikan. Catat ya. Iblis itu pencuri. Kerjanya cuma mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi berkatmu, dia curi damai sejahteramu, dia curi hakmu di dalam Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Baca sama-sama, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan sendiri berkata dari ayat ini, jangan terkecoh dengan si pencuri. Fokus sama aku, katakan amin. Karena aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Makanya, ya, ketika kita tahu bahwa iblis itu pencuri, seringkali hidup kita itu terasa tidak aman. Baru saya seringkali dengar, aduh baru senang sebentar. Sudah, ya itu yang terjadi. Baru diam sejenak, aduh sekarang ribut lagi, susah lagi, capek lagi. Baru terima duit sebentar, habis lagi. Pernah rasa itu? Itu namanya tidak aman. Bilang sama-sama, tidak aman. Kenapa? Karena iblis mencuri
dan berusaha membunuh, membinasakan. Perhatikan ini. Iblis itu mencuri. Apa yang dicuri? Dia curi damai sejahtera. Dia curi keberhasilan kita. Dia cari keberuntungan kita. Dia curi keberuntungan kita. Dia curi berkat kita. Nah, karena ini dicuri, berkatmu dicuri, keberuntunganmu dicuri, keberhasilanmu dicurinya, sehingga seringkali kita sebagai manusia mencari solusi. Aduh, dicuri. Cari solusi, mendapatkan kembali apa yang sudah hilang. Tapi, saya tulis di sini, tapi nyarinya pakai cara-cara duniawi. Ya, kegelapan. Iblis itu paling seneng apa yang kita punya dicuri, terus kita marah. Catat ya. Iblis itu paling seneng apa yang kita punya dicuri, lalu kita marah. Bilang sama-sama, hati-hati dengan marah. Kencang-kencang, 2, 3. Hati-hati dengan marah. Tadi siang saya dengan Ibu Gembala ke Rumah Sakit Antonius mendoakan Jacqueline. Kami happy-happy saudara. Wah, happy-happy. Keluar dari Rumah Sakit Antonius. Kan di Antonius itu ada parkiran yang gini ya. Ceng, gitu ya. Nah, dari ininya ke jalan raya panjang atau pendek? Pendek. Terus depan saya, habis keluar dari set, parkir di situ. Lah yang belakang macam mana saudara? Dia dengan santainya main HP. Ya. Terus saya lewat di belakangnya. Ini kalau saya nggak klakson, mobil saya kena duang kan gitu saya. Terus saya belok kanan, dia dengan santainya, lewatlah gitu, lewatlah. Loh, orang ini nggak sadar, tapi saya sadar, iblis mau mencuri apa? Damai sejahtera. Supaya kita apa? Marah. Kalau kita marah, catat, iblis ketawa. Selaput yang menudungi kita gugur. Pelayan-pelayan Tuhan, kalau Anda mau melayani, hati-hati. Karena seringkali Anda akan dipancing untuk marah. Ini sudah bukan rahasia umum, tanya Ibu Gembala. Saya mau kunjungan, wah ada saja yang bikin marah. Jangan salahkan yang bikin marah. Bilang sama-sama, jangan salahkan yang bikin marah. Lagi, kencang-kencang, 2, 3. Jangan salahkan yang bikin. Kita ini harus ada ujian. Anak-anak ujian. Marah sama gurunya. Pak guru ini gimana? Susah sekali soalnya. Boleh gak? Jadi, jangan marah sama yang bikin soal ujian. Amin. Ada ujian, Anda mesti siap. Bilang sama-sama, harus siap sedia. Nah, iblis itu nyuri supaya kita mulai pakai cara dunia. Kita suka terpancing dengan emosi. Kita marah. Rasanya kalau marah itu puas. Yang puas mana? Daging atau roh? Daging kita. Oh, seneng aku. Udah marah orang, mantap ini. Ya, itu tubuh kita daging itu lega, bahkan kuping kita rasanya naik gitu ya kalau udah marah gitu ya. Tapi iblis tertawa saudara. Saat itulah iblis itu mencuri damai sejahtera. Iblis itu mencuri kekuatan kita. Hal yang sama di Hakim-Hakim dituliskan ketika ada seorang hakim namanya Simson. Simson ini hebat sekali. Ya, rambutnya tidak pernah dicukur. Dan karena kekuatan itu, iblis berusaha mencuri kekuatannya. Ya, ketika kekuatannya dicuri, nah iblis itu suka nyuri apa? Kekuatan kita. Bilang sama-sama, iblis suka mencuri kekuatan kita.
Makanya biasakan diri kalau masuk rumah ada orang, tidak ada orang, bilang shalom. Amin. Supaya di rumah saudara ada kekuatan, ada shalom. Amin. Masuk rumah ada orang, tidak ada orang, shalom. Nah, kita berkata yang nyambut terima kekuatan, terima shalom. Yang tidak nyambut ya nggak terima. Ucapkan shalom. Amin. Ucapkan supaya terima kekuatan. Dan iblis tidak bisa menyerang rumah saudara. Nah, saya perhatikan baik-baik. Cara-cara duniawi ini tipuan iblis. Amin. Tipuan iblis untuk membunuh. Apa yang dia bunuh? Pengenalan akan Tuhan. Kita lalu lihat pakai cara dunia, selesaikannya nggak pakai cara Tuhan. Wah, rugi ini, mobil saya ditabrak. Kalau saya nggak minta ganti, rugi ini. Betul? Rugi ini. Iblis mau tipu kita. Amin. Dan akhirnya ketika pengenalan akan Tuhan mulai hilang, akhirnya iblis itu berhasil membinasakan seluruh hidup kita. Oke. Padahal firman Tuhan berkata, yuk sama-sama dibaca. 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu apa? Meluputkan mereka. Nah, jika malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, perhatikan, di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, ada kata yang saya tulis dengan huruf besar. Apa? Lalu. Lalu ini artinya apa? Bahasa lainnya lalu apa? Terus. Ini terus Pak ya? Betul nggak? Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Terus. Gitu ya. Berarti ada kelanjutannya setelah dia berkemah. Perhatikan. Kalau malaikat Tuhan itu sudah berkemah di sekeliling kita, perhatikan. Pasti ada terusnya. Bilang sama-sama, pasti ada terusnya. Kalau malaikat Tuhan, yang pertama tadi ingat, kalau malaikat Tuhan berkeliling di rumah kita, artinya apa? Ada orang penting. Bilang sama-sama, ada orang penting tinggal di rumah saya. Amin. Saya ulangi ya, supaya sudah paham. Kalau malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah kita, artinya apa? Ada orang penting tinggal di rumah kita. Sepakat bilang amin. Amin. Yang kedua, kalau malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Yang kedua apa? Pasti ada terusannya. 2, 3. Pasti ada terusannya. Lagi, pasti ada terusannya. Lagi, pasti ada terusannya. Apa terusannya? Bilang sama-sama, meluputkan saya. Kencang-kencang, meluputkan saya. Kencang-kencang, meluputkan saya. Bilang begini ya, kalau malaikat Tuhan berkemah di sekeliling saya pasti diluputkan. 2, 3. Kalau malaikat Tuhan berkemah di sekeliling saya, pasti saya diluputkan. Diluputkan dari apa? Maut. Diluputkan dari kemiskinan, diluputkan dari kehancuran, diluputkan dari malapetaka, diluputkan dari perceraian, diluputkan dari semua yang tidak baik. Katakan amin. Simple. Katakan amin. Yes? Apa yang mesti kita lakukan sekarang? Minta supaya malaikat Tuhan berkemah. Jadi jangan takut saudara ya, dengan ancaman iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan takut ancaman iblis mencuri, membunuh, dan membinasakannya. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita nggak boleh takut? Karena begini, karena jika malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumahmu, maka Dia pasti akan meluputkanmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ini, bagaimana caranya supaya malaikat Tuhan berkemah? Nah, mulai malam hari ini pesan pentingnya supaya tadi ada orang penting tinggal di rumah kita. Yang kedua, ada terusannya. Dia meluputkan kita. Amin. Coba diam sejenak. Sudah punya pergumulan apa? Sudah punya kesulitan apa? Amin. Tuhan bisa luputkan saudara. Yes. Amin. Tuhan bisa meluputkan saya. Katakan, Tuhan bisa meluputkan saya. Caranya gimana? Ayo minta supaya malaikat Tuhan berkemah. Gimana caranya? Oke. Kita harus takut
akan Tuhan. Bilang sama-sama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya hormat. Ini tadi, mengikut Tuhan dengan rasa hormat. Nah, takut akan Tuhan itu artinya hormat. Bagaimana cara takut akan Tuhan? Amsal 16 ayat 6b. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena takut akan Tuhan, orang takut akan Tuhan atau hormat kepada Tuhan caranya gimana? Menjauhi apa? Sekali lagi, apa? Menjauhi kejahatan. Kenapa saudara tidak boleh berbuat jahat? Supaya Tuhan kirim malaikatnya kemah di rumah kita. Amin. Tiap hari saudara akan dipancing orang. Tiap hari saudara dipancing. Kadang-kadang orang itu bisa kelewat. Betul tidak? Sengaja apa tidak? Tidak. Tapi bisa saja kelewat. Nah, kelewat itulah yang dipakai iblis untuk tipu kita. Sakit hati, marah, jengkel, benci. Tapi saya pesan, jangan tertipu. Amin. Bilang sama-sama, jangan tertipu. Kenapa? Karena orang yang hormat kepada Tuhan itu menjauhi. Menjauhi. Bilang sama-sama, harus menjauhi kejahatan. Kenapa kita nggak boleh marah? Hormat. Kenapa kita menjauhi kejahatan? Takut akan Tuhan artinya apa? Hormat sama Tuhan. Jadi orang yang hormat kepada Tuhan, itu kuncinya adalah suka menjauhi. Tapi ada yang bilang gini, tapi bener loh Pak, dia sengaja itu gak salaman sama saya. Jangan tertipu. Loh, bisa saja toh orang itu sengaja menjauh dari kita. Bisa gak? Bisa, tapi Anda harus jauhi. Kenapa? Hormat sama Tuhan. Amin. Lagi. Amsal 8 ayat 13. 2, 3. Takut akan Tuhan ialah apa? Membenci. Stop dulu. Pertama apa? Benci berbuat jahat. Saya belum sempurna. Tapi saya ajar, saya paksa diri saya harus membenci kejahatan. Amin. Amin. Kalau saya sadar, kalau saya salah, saya sadar, saya bertobat, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Yang kedua, benci kepada kesombongan dan kecongkakan. Ini awal kejatuhan. Amin. Pertama, benci kejahatan. 2, benci kesombongan. 3, tingkah laku yang jahat. 4, mulut penuh tipu mulut. Artinya suka bohong. Bilang sama-sama, buang kebiasaan bohong. 2, 3. Kencang-kencang 2, 3. Buang kebiasaan bohong. Amin. Ini ngomong, buang kebiasaan bohong sambil matanya lihat orang lain. Jangan ya. Terakhir ya, akibatnya takut akan Tuhan. Lihat, Amsal 10 ayat 27. 2, 3. Takut akan Tuhan apa? Memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik panjang umurnya, bohong terusnya, terus. Lu Anda dinyanyikan panjang umur, tapi suka bohong, pendek umurnya. Colek kanan kirinya. Harus panjang umur. Amin. Hormat sama Tuhan itu panjang umur. Amsal 2:24, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah, ulangi, kekayaan, kehormatan. Kasih tahu kanan kiri, harus kaya. Amin. Harus. Loh, betul tidak? Kalau saudara hormat sama Tuhan, buahnya apa? Kaya. Saya berdoa jemaat Alfa Center, enggak ada yang miskin. Katakan amin. Amin. Harus kaya. Terakhir lagi. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak. Katakan amin. Di rumah saudara ada sukacita. Anak-anak saudara dilindungi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita berdiri sama-sama. Setiap hari
Kulihat kasih-Mu setiap hari. Lihat kuasanya setiap hari. Kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan sekali lagi, setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu setiap hari. Setiap hari kulihat kuasa setiap hari. Oh, kulihat, kau akan lihat mujizat terjadi dalam hidup. Angkat tangan kita sama-sama. Mari katakan bersama-sama, Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang hanya Yesus. Amin. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagi. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Mari tadahkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bersama-sama katakan begini, Tuhan Yesus, aku mau hidup takut akan Tuhan. Aku mau hidup dengan rasa hormat kepada Tuhan. Aku mau menghormati Tuhan. Aku mau menjauhi kejahatan. Aku mau benci kejahatan, benci kebohongan, benci kesombongan. Bahkan aku harus membuang tingkah laku yang jahat. Berkati aku Tuhan dengan takut akan Tuhan. Berkati aku Tuhan dengan rasa hormat yang besar kepada Tuhan, supaya aku panjang umur, supaya aku diberkati dengan kekayaan dan kehormatan dan kehidupan, supaya di rumahku ada ketentraman, supaya anak-anakku menikmati perlindungan Tuhan yang ajaib. Aku terima dengan percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terjadi dalam hidupmu, rasa takut akan Tuhan akan melimpah-limpah. Rasa hormatmu akan Tuhan akan semakin besar. Dan janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu ketika engkau menjauhi kejahatan, engkau benci kejahatan, engkau membenci kesombongan dan kecongkakan. Ketika engkau membenci apa yang disebut dengan tipu muslihat, ketika engkau mulai membenci apa yang disebut dengan tingkah lakumu yang jahat, maka ini yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dengan panjang umur. Tuhan memberkati engkau dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan akan memberkati engkau dengan ketentraman yang besar di dalam rumahmu, dan Tuhan akan melindungi anak-anakmu dengan dahsyat. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya, berkat Tuhan menyertai, melindungi saudara, bahkan menjaga hidupmu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat ini dengan percaya menyertai saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita berkata, amin. Beri tepuk tangan dasar bagi Tuhan. Tuhan berkati dan shalom, shalom.